Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase, sebuah momen untuk setiap dari kita mendapatkan rest dan mengalami refresh. Oase hari ini memasuki episode yang ke-276. Banyak di antara kita yang saat ini sedang mengalami kelelahan, memikul kecewa, merasakan kehilangan, dan menyimpan pertanyaan yang belum terjawab. Ada yang tersenyum di luar tetapi bergumul di dalam. Ada yang rindu pulih tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Tuhan berkata dengan lembut kepada kita, hati yang hancur dan remuk tidak akan kupandang hina. Bapak Ibu, malam ini ia meminta kita untuk datang, agar kita berhenti berpura-pura sempurna dan jujur kepada diri sendiri di hadapannya. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah malam ini kami boleh jujur di hadapan Engkau Allah yang besar, dan kami boleh menata kembali hati kami bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam acara Oase pada malam hari ini. Tema hari ini adalah pemulihan hati yang terambil dari Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, itu baik. Sungguh indah mengangkat nyanyian pujian. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut namanya satu persatu. Besarlah Tuhan kita dan hebat kekuatannya. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke tanah.
pada waktu kita menghadapi masa yang suram dan gelap 5 tahun yang lalu, yaitu pandemi COVID-19. Masih teringat di benak kita ada peraturan di mana siapa saja yang datang dari luar negeri berkunjung ke Indonesia atau pulang ke Indonesia harus menjalani karantina 2 minggu di hotel. Betapa tidak mudah menjalani karantina seperti ini. Ada yang sangat kesepian karena sendiri, ada kebosanan, walaupun ada fasilitas televisi dan lain-lain di kamar hotel. Sehingga tidak jarang ada orang yang mengalami stres dan bahkan ada yang depresi dalam menjalaninya. Ada seorang Kristen yang bernama John Calvin, pernah hidup di dalam pengasingan. Ketika dia menentang ajaran gereja pada saat itu, dengan mempertahankan pendapatnya bahwa keselamatan hanya oleh anugerah dan kedaulatan Allah. Kemudian dia menolak kompromi moral dan politik John Calvin pada tahun 1538. Setelah 2 tahun menjalani, ia diusir dari Dewan Kota Jenewa, Swiss, dan hidup di pengasingan di Salzburg, di Jerman yang berbatasan dengan Prancis. Tanpa keamanan dan pendapatan tetap. Calvin mengungkapkan perasaannya ketika dia berada di pengasingan. Aku telah diusir dari gerejaku, dan kini aku mengembara seperti orang buangan yang miskin. Pengasingan itu bukan 2 minggu atau 1 bulan, tapi di 3 tahun, tahun 1538 sampai 1541. Sehingga dalam masa kurun 3 tahun, Calvin menderita sakit fisik seperti migrain, gangguan pencernaan, batuk kronis, serta tekanan batin yang luar biasa. Anda bisa membayangkan keadaan Calvin dalam 3 bulan sudah mengalami penderitaan secara fisik dan secara mental serta emosional. Bangsa Israel mengalami pembuangan 70 tahun. Bangsa Israel harus mengalami satu masa perpindahan dari Yerusalem ke Babel. Anda bisa membayangkan 70 tahun. Tentunya satu situasi yang tidak mudah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Apalagi kalau Anda menyimak apa yang dialami bangsa Israel selama masa pembuangan. Kisah pembuangan ini dimulai tahun 586 sebelum Masehi. Babel di bawah pemerintah Nebukadnezar yang kedua menaklukkan Yerusalem dan melalui tentaranya menghancurkan bait Allah, tembok kota Yerusalem dan membuang sebagian besar penduduk Yehuda ke Babel. Bapak, Ibu, dan sahabat muda bisa melihat dalam 2 Raja-Raja pasal 25, 2 Tawarik pasal 36. Dan banyak anak muda yang dibunuh. Itu tertulis dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 17. Mereka dipaksa berjalan sekitar 1.000 kilometer, di mana dalam perjalanan mengalami kelaparan, kekerasan, dan penderitaan fisik. Mereka juga mengalami intimidasi nilai dan budaya di mana mereka berhadapan dengan penyembahan berhala Babel, pergantian nama Ibrani dengan nama Babel, sebagaimana tertulis dalam Daniel pasal 1. Namun yang lebih parah lagi, penderitaan yang dialami melalui pembuangan ini merupakan puncak penghakiman dari Allah. Di mana dosa mereka adalah dosa yang menyembah keberhalaan, di mana mereka menyembah doa Baal, Asyera, dan lain-lain. Mereka tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan, menolak peringatan para nabi, mengabaikan hari Sabat dan perintah Allah. Pemimpin melakukan penindasan terhadap para janda, anak yatim, dan kaum marginal. Adanya kemunafikan secara universal. Mereka hanya beribadah secara formalitas tanpa kedekatan dan penyembahan kepada Allah. Adanya kekerasan hati dan perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Bahkan mereka mengandalkan bangsa Mesir dan Asyur dan meninggalkan Allah untuk menghadapi musuh.
Dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh bangsa Israel menyakiti akan hati Allah. Oleh karena itu, ibu bapak dan sahabat muda, kalau kita melihat pembuangan bangsa Israel selama 70 tahun, itu merupakan puncak penghukuman Allah akibat dosa bangsa Israel. Kita bisa membayangkan, bukan hanya mengalami diasingkan dengan ditawan tentara asing ke negeri asing, tapi juga diasingkan oleh penghakiman Allah atas dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, pembuangan ini memunculkan pergumulan spiritualitas dan teologis bagi bangsa Israel, di mana mereka di negara Babel, mereka baru menyadari bagaimana mereka menyembah Allah. Sebab biasanya di Israel, di Yerusalem, mereka datang ke bait Allah untuk melakukan penyembahan kepada Allah. Yang kedua, krisis iman. Mereka sedang sungguh-sungguh bergumul apakah Allah sudah meninggalkan umat pilihannya. Inilah yang menyebabkan bangsa Israel meratapi nasibnya. Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur pasal 137 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Melalui Mazmur ini kita bisa benar-benar merasakan bagaimana bangsa Israel meratapi akan nasibnya itu. Mazmur ini menggambarkan suasana batin yang hancur akibat mereka kehilangan Allah mereka. Mereka merasakan tidak berjumpa dan tidak dapat lagi menyembah Allah karena berada di negara asing. Bahkan Mazmur ini juga menggambarkan kegetiran hati mereka, di mana mereka merasakan Allah sudah meninggalkan, bahkan membuang mereka ke negeri musuh. Namun yang lebih membuat menangis terseduh-seduh di tepi sungai Babel ini adalah pengharapan dan pemulihan hidup mereka itu sudah pupus. Tangisan bangsa Israel di tepi sungai-sungai Babel ini karena mereka merasakan kekeringan rohani yang luar biasa. Dan mereka mengalami kehausan akan kehadiran Allah yang nyata dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu tidak heran ibu bapak dan sahabat muda. Di dalam Mazmur 137 ayat 1 dikatakan di tepi-tepi sungai Babel. Di sanalah kita duduk sambil menangis. Sungguh di dalam bagian ini kita juga melihat bagaimana mereka meratapi untuk kembali kepada Sion. Karena apa dikatakan apabila kita mengingat Sion. Itu memiliki satu pengertian. Mereka merindukan kembali ke Sion. Mereka meratapi akan keberdosaan mereka. Mereka meratapi nasib mereka yang sudah tragis. Mereka sedang meratapi kehausan akan perjumpaan pribadi dengan Allah. Pernahkah kita berpikir, bagaimanakah perasaan hati Allah ketika melihat umat pilihannya mengalami penderitaan fisik, lapar akan firman Tuhan dan kehausan dalam jiwa, mereka merindukan perjumpaan kembali dengannya. Ibu bapak, itu akan bisa terjawab khususnya di dalam konteks Mazmur 147 ini. Kalau kita hubungkan dengan Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan.
Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Melalui Nabi Yeremia ini Allah menyatakan hatinya. Hatinya itu tetap melekat kepada umatnya. Sehingga Allah itu menyatakan janjinya. Dia akan melawat umatnya di pembuangan akibat hukuman yang ditimpakannya. Hati Allah tetap peduli dan melekat terhadap ratapan umatnya yang sudah menyakiti hatinya. Hati Allah penuh dengan belas kasihan, dengan janji yang indah bagi umatnya. Maka disitulah kita melihat kasih setia Allah tidak pernah putus-putusnya terhadap umat pilihannya. Pertanyaan kita, mengapa Allah harus menunggu 70 tahun? Mengapa Allah menetapkan 70 tahun baru melawat umatnya untuk memulihkan umat pilihannya? Ibu Bapak, 70 tahun itu memberikan kepada kita, Bapak Ibu, satu pemahaman, yaitu bahwa Allah tahu batas keputusasaan total dari bangsanya. 70 tahun itu adalah batas di mana Allah menahan keputusasaan yang total yang dialami bangsa Israel. Namun di sisi lain juga mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa pemulihan itu harus melalui pertobatan total. Inilah yang ditulis dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 10 sampai 11. Di sana dikatakan sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi 70 tahun adalah masa yang di mana batas itulah Allah ingin mengajarkan kepada mereka. Supaya mereka itu mengalami pemulihan. Tetapi mereka sungguh-sungguh mengalami pemulihan. Di mana hati mereka itu dididik supaya mengalami pertobatan total. Oleh karena itu dari perspektif ini, hati Allah yang memulihkan umat pilihannya. Itu melalui mendisiplinkan anaknya, melalui anugerahnya. Tepat 70 tahun Allah memulihkan bangsa Israel. Di mana Allah mengubah hati Kores, raja kafir Persia, agar mengizinkan umat Israel pulang. Bukti kuasa Allah atas sejarah dunia. Ini menunjukkan bahwa Allah berdaulat atas bangsa-bangsa. Bahkan memakai penguasa duniawi untuk melaksanakan rencananya. Setelah 70 tahun pembuangan, Allah mengutus Ezra dan Nehemia membangun kembali bait Allah dan tembok Yerusalem. Setelah 70 tahun Allah memulihkan generasi baru yang hatinya lembut dan siap dibentuk oleh Allah. Oleh karena itu, bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan mengungkapkan di dalam ayat yang ketiga, ia menyembuhkan orang-orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Bangsa Israel itu sungguh kemudian menyadari ia menyembuhkan, Allah menyembuhkan hati mereka yang hancur dan membalut luka-luka mereka. Dia menyembuhkan, akar kata bahasa aslinya adalah rafah, artinya menyembuhkan, memulihkan. Atau lebih seringkali dikaitkan dengan pemahaman pemulihan ilahi. Jadi artinya dalam bagian ini, ia menyembuhkan artinya adanya satu pemulihan secara ilahi. Pemulihan yang dialami orang yang hancur hatinya. Artinya bukan sekedar secara emosional, tetapi
jiwa yang hancur oleh penderitaan dan dosa. Tindakan Allah adalah membalut luka-luka yang dalam bahasa aslinya adalah pemulihan batin mereka itu terjadi secara utuh. Inilah Bapak Ibu. Mazmur 147 ayat 3 itu menyatakan restorasi rohani bangsa Israel. Mengalami pengampunan dosa. Batin yang luka mengalami pemulihan ilahi melalui anugerah Allah. Pembuangan yang memisahkan dengan hadirat Allah diubah menjadi perjumpaan dengan hadirat Allah yang menakjubkan. Bangsa Israel mengalami kegelapan 70 tahun dalam pengasingan. Itu bukan sia-sia. Ini merupakan proses ilahi. Sekali lagi, ini proses ilahi. Kegelapan 70 tahun dalam pengasingan adalah masa di mana Allah melalui anugerahnya membuka pintu kebangunan rohani Israel. Pintu kebangkitan ilahi itu terjadi. Kegelapan 70 tahun dalam pengasingan dalam masa pemurnian spiritualitas dan iman bangsa Israel. Kegelapan itu ditembus oleh terang kasih ilahi yang menghidupkan. Kita sungguh bersyukur sebagai umat Tuhan masa kini. Yesus sebagai bangsa Israel yang sejati, sebagai Israel yang sejati, mengalami pembuangan dari takhta yang terang menuju dunia yang gelap. Di tengah kehidupan Getsemani, Yesus tidak meninggalkan kita di dalam kegelapan. Dia rela menuju kegelapan alam maut dan ditinggalkan Allah sendirian sehingga dia berteriak di atas kayu salib. Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus masuk dalam kegelapan total di alam maut. Di dalam keterpisahan relasional dengan Allah Bapa. Ini semuanya adalah tempat di mana kita seharusnya menuju ke sana. Semua itu terjadi supaya Anda dan saya mengalami terang ilahi yang membawa pemulihan emosional, relasional dengan Allah. Sekali lagi, sebagai umat masa kini, kita tidak akan kembali mengalami pembuangan Babel 70 tahun. Karena Yesus sudah mengalami pembuangan dari takhta yang terang menuju dunia yang gelap. Dia sudah menggantikan kita. Supaya kita semuanya yang mengalami kegelapan relasional dengan Allah. Sekarang mengalami terang ilahi yang membawa pemulihan relasional dengan Allah. Itulah yang tertulis Bapak Ibu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan itu digenapi di dalam perjanjian baru di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang dalam dunia. Hari ini Anda dan saya tidak akan mengalami pembuangan Babel selama 70 tahun. Karena Tuhan Yesus sudah menanggungnya. Oleh karena itu, relasi kita dengan Bapa bukan relasi antara tawanan dan penguasa. Tetapi antara anak dengan Bapa. Walaupun kita sering jatuh di dalam dosa, hidup intim dengan Allah tidak terputus karena dihukum. Karena Yesus sudah membayar lunas segala dosa kita. Tetapi pintu rekonsiliasi itu selalu terbuka sekarang bagi Anda dan saya. Mari pada malam hari ini,
Saya mengajak Anda seperti bangsa Israel yang sudah mengalami pemulihan dengan bermazmur. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 147 ayat 1. Haleluya. Sungguh baik bermazmur bagi Allah kita itu baik. Sungguh indah mengangkat nyanyian pujian. Bermazmur bukan sekedar ekspresi emosional, tetapi sebagai ekspresi bersyukur atas pemulihan relasi dengan Allah melalui karya Kristus. Bermazmur dalam konteks Mazmur 147 ayat 1 juga berarti mengalami kekayaan kebaikan dan keindahan kasih Allah yang sempurna. Charles Spurgeon juga mengatakan, bermazmur juga mengekspresikan menikmati anugerah Allah yang memulihkan. Oleh karena itu, malam hari ini saya mengajak saudara untuk tenang. Dan mari kita bermazmur bagi Dia yang telah memulihkan kegelapan hidup kita dengan memberikan kepada kita terang sehingga kita boleh menikmati relasi dengan Dia dengan intim. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur. Kami memiliki waktu yang indah pada malam hari ini untuk bermazmur bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, hidup kami adalah hidup dalam kegelapan. Tetapi ya Tuhan, kami juga meyakini kegelapan itu telah diambil Tuhan Yesus dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, agar kegelapan yang kami miliki itu diubah melalui kehadirannya yang adalah terang dunia, sehingga hidup kami boleh bersinar di hadapan-Mu. Inilah yang menyebabkan kami boleh memiliki satu relasi yang intim dengan Allah. Tidak ada lagi pemisahan antara kami dengan Allah, tapi yang ada adalah kedekatan kami dengan Allah. Biarlah Tuhan, melalui anugerah-Mu lah kami menikmati kedekatan ini. Karena Engkau melalui Kristus telah memberikan kepada kami satu anugerah keintiman relasi bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious